Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Lantas apa bedanya tim teknis yang dibentuk antara Golkar dan PDIP dengan tim kecil yang pernah dibentuk Golkar dan PKB? Kendati sudah ada bunga politik yang diberikan Erlangga untuk Puan, apakah itu menjadi penanda Golkar akan bersama-sama PDIP mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya bersama politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman, politikus PDI Perjuangan Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Maman, Pak Arya, dan Mas Toto. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, Malam semuanya. saya ke Pak Selamat Maman malam, terlebih Mas dahulu Bima, yang Mas kemarin Toto. memberikan bunga Malam, politik ya Kang Maman. ke PDIP. Pak Maman, kira-kira titik temu seperti apa yang Golkar harapkan dari keberadaan tim teknis, baik itu dari Golkar maupun dari PDIP? Begini, Mas, saya pikir proses komunikasi politik yang terbangun antara Ketua Umum kami dengan Mbak Puan bersama-sama dengan Mas Pacul dan Mas Said kemarin itu adalah sebuah pertemuan yang luar biasa dan kita apresiasi ya. Dan kami juga di Partai Golkar bahkan respon dari internal, dari luar partai juga responnya sangat positif. Yang terpenting pertama itu kan silaturahmi itu harus berjalan dulu. Nah, syukur alhamdulillahnya kan dari pertemuan kemarin itu terbangun kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membentuk sebetulnya bukan ya mungkin namanya tim teknis ataupun tim ya yang untuk menindaklanjuti pertemuan lah. Saya pikir itu kan sebuah langkah positif. Pertanyaannya apa maksudnya tim teknis ataupun untuk menindaklanjuti pertemuan? Ya tentunya mulai membicarakan sesuatu yang agak lebih dalam dan lebih detail terkait program, terkait mungkin visinya, terkait apa yang dibutuhkan untuk ke depan negara ini, plus minusnya seperti apa, keberlanjutannya bagaimana. Saya pikir itu sebuah hal yang positif. Ya, kalau tadi ditanya apakah tim teknis ini menandakan kepastian berkoalisi atau tidak, saya pikir siapapun hari ini mau Mas Bima, mau ditanya ke kita di Golkar, mau ditanya ke Mas Toto juga, semua pasti paham. Sampai pendaftaran di KPU tidak ada yang pasti semuanya, pastikan semua masih sangat cair. Tapi prinsip dasarnya dengan sudah adanya kesepakatan dari Ketua Umum kami dan Mbak Puan, dari Pak Erlangga dengan Mbak Puan bahwa ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk membicarakan sesuatu yang lebih operasional dan lain sebagainya, itu sebuah langkah positif, prinsipnya itu. Baik, tapi kalau kita mengingat flashback 2 bulan lalu, Pak Maman, sekitar bulan Mei ya, Golkar ini kan sudah membentuk dengan PKB kali ini, namanya tim kecil begitu ya. Itu apa kabar Pak Maman? Ya pasti semua kan juga dalam setiap komunikasi politiknya dengan beberapa partai yang lain kan semua juga pasti akan ada tindak lanjut, Mas, pertemuan antar ketua umum dan lain sebagainya. Ya, itu masih memang kan berproses, kita kan tim kecil dengan PKB itu masih berproses Pak Maman sampai saat ini? Ya sampai saat ini kan itu kan digagas oleh ditindaklanjuti oleh Mas Nusron ya. Ya semua kan berjalan dan ternyata kan juga ini kan gayung bersambut. Karena apa? Karena sebelum bertemuan dengan Mbak Puan kan juga ketemu dengan Caimin gitu loh. Jadi kita lihat kan ini ada sebuah benang merah positif yang terbangun di antara Partai Golkar, PKB dan PDIP. Ya tapi bahwa arahnya mau kemana ke depan, saya pikir itu silakan saja nanti kan dibicarakan lebih dalam oleh masing-masing. Kalau kayak kami kan yang di Golkar yang ditugaskan kan Pak Mekeng, walaupun memang di kita memang ada sebelum pertemuan dengan Mbak Puan kemarin kan memang kita juga udah rapat juga Oke. akan untuk
Oke, Pak Maman, kalau kita melihat positioning ya, tim kecil dengan PKB, tim teknis dengan PDIP. Positioning PKB dan PDIP saat ini kan sampai detik ini masih berada di dua poros koalisi yang berbeda begitu. Ini artinya ketika Golkar menjalin komunikasi dengan PKB, membentuk tim kecil dengan PKB, tim teknis dengan PDIP, berarti Golkar masih proses penjajakan, masih mencari arah apakah ke Ganjar atau ke Prabowo, masih belum ketemu ini berarti? Oh iya, tentunya pasti dong Mas. Karena kan gini, kan dalam beberapa kesempatan kami kan juga sering sampaikan ya, dan saya rasa ini juga sama semuanya ya, bahwa untuk mengambil sebuah keputusan partai itu berkoalisi, berjalan bersama-sama kan parameter-parameter hitung-hitungannya kan banyak ya. Dan tentunya, tetapi setidaknya kan kalau dengan PDIP kan, kita kan waktu itu hanya silaturahmi pertemuan di Monas gitu ya. Nah sekarang kan sudah agak masuk lebih dalam tuh. Artinya berarti ada one step forward yang cukup positif yang terjadi. Dan memang ada banyak sekali respon yang luar biasa Mas, yang masuk ke saya. Ya banyak orang bilang, wah ini kalau sampai bisa PDI dengan Golkar bersama-sama tentunya adem sekali ke depan kan gitu. Kesan selama ini yang terbangun ya, persepsi publik bahwa Golkar sama PDI katanya nggak pernah bisa satu, ya ini buktinya kalau ini sampai bisa sama-sama ini akan menjadi sebuah sebuah loncatan kebersamaan politik yang sangat luar biasa. Artinya saya harus menyampaikan ada sebuah respon yang sangat positif yang terbangun di publik hari ini. Terhadap pembicaraan yang sudah mulai masuk ke hal yang lebih detail dengan PDI. Baik, saya ke Pak Bima. Pak Bima, kemarin 27 Juli 2020 harus direspon secara baik dan ditindaklanjuti secara benar oleh kita dari Golkar maupun PDI. Baik, saya ke Pak Bima. Kemarin 27 Juli 2023 Mbak Puan menemui Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ini. Apakah karena sebetulnya PDIP melihat peluang karena sampai dengan saat ini Golkar masih belum menentukan sikap ini mau ke capres yang mana? Ya, saya tidak berhak untuk menilai subjektivitas kawan-kawan Golkar, tapi saya akan menilai bagaimana pertemuan antara Pak Erlangga Hartarto dan Mbak Puan Maharani ini bisa kita cermati adalah satu pertemuan dan menggairahkan keingintahuan publik ya. Jadi terlihat sekali keseriusan respon-respon itu bahwa pertemuan itu cukup serius dan penting. Nah, seriusnya di mana? Karena memang proses permufakatan dari pembentukan tim-tim yang selalu muncul itu adalah suatu hal yang positif di dalam dinamika demokrasi kita yang memang mengedepankan aspek permufakatan untuk mensikapi kondisi keadaan saat ini untuk Indonesia ke depan. Nah, langkah-langkah terobosan sejak pertemuan dengan AHY dan Mbak Puan, kemudian dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar dengan Mbak Puan, ditambah dengan Pak Erlangga dan Mbak Puan, yang sebelumnya juga ada pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh dengan Mbak Puan, kelihatan bagaimana Mbak Puan semakin matang dan dewasa di dalam menavigasikan situasi yang tidak normal saat ini ya. Kalau yang situasi normal, saya sudah cukup fasih melihat bagaimana Mbak Puan kan tidak hanya ketua PDI Perjuangan, tapi juga ketua DPR, menanggapi berbagai sikap-sikap di dalam lembaga formal seperti DPR untuk bicara antar ketua-ketua DPR, antar fraksi dan juga antar komisi. Terlihat kaliber Mbak Puan cukup bisa mengharmonisasi antara partai politik juga pemerintah dan DPR selama pandemi COVID misalnya. Dan ini terlihat juga bagaimana gairah politik saat ini memecahkan kebekuan bahwa mulai mengerucut, mulai terlihat ya remang-remang
dengan diplomasi bunga merah dan diplomasi bunga kuning, kira-kira arah dari pertemuan antara Pak Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, bahkan Ketua Umum Golkar, dengan Mbak Puan sebagai Ketua PDI Perjuangan yang sudah ditugaskan untuk melakukan berbagai pendekatan-pendekatan yang fondasinya sudah jelas Mbak Puan bahwa ini adalah untuk pesta demokrasi yang happy, yang teduh, yang riang, tidak dalam narasi-narasi perseteruan konflik yang itu sangat tidak produktif buat bangsa. Jadi saya melihat bahwa pertemuan antara Pak Erlangga dan Mbak Puan adalah bentuk berbagai aspirasi-aspirasi yang tentunya disaring oleh Mbak Puan untuk tentunya dijadikan sebagai langkah awal yang bagus untuk sosialisasi politik, untuk pendidikan politik, ya, untuk melakukan komunikasi politik buat pendewasaan demokrasi kita, dan kepentingan subjektifnya tentunya membentuk tim teknis itu tidak bisa dilepaskan dari timeline untuk mengusung pasangan capres dan cawapres yang semakin hari mendekati Oktober dan November. Oke, saya kira itu. Baik, saya ke Mas Toto. Mas Toto, terbentuk atau bubarnya kerjasama politik dalam pemerintahan demokrasi multipartai dengan sistem presidensial ini umumnya dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ideologis. Nah, menurut Anda, faktor apa yang nantinya akan bisa membuat Golkar atau PDIP ini bisa bekerja sama, Mas Toto? Iya, mereka ini saudara tua ya. Tadi kalau saya dengarkan Kang Maman itu menggunakan istilah yang khas tuh. Tadi manggilnya bukan PDIP atau PDI Perjuangan, PDI. Itu bahasa khas saudara tua pada masa lalu gitu ya. Golkar dengan PDI. Jadi memang ini dua kekuatan besar. Dulu kita tahu juga ada sejarah misalnya pada saat almarhum Taufik Kimas membangun hubungan baik dengan Golkar. Tapi dalam konteks ini ya memang harus diakui variabelnya adalah variabel mengenai mencari kekuasaan di pesta demokrasi berikut. Ini koalisi atau embrio koalisi menuju power sharing berikutnya. Dan ini kan sekarang sedang terjadi ya. Pakai sudah terbangun dalam 5 tahun kemarin, sudah mulai polanya menjadi acak. Nasdem misalnya masuk dalam koalisi perubahan, lalu kemudian partai-partai yang tadinya dikatakan pendukung Jokowi mungkin akan membentuk sebuah koalisi besar, tidak mudah karena semua punya kepentingan masing-masing. Apalagi ini pemilu serentak ketika koalisi pilpres akan ikut menentukan bagaimana suara mereka di pileg. Nah, yang menarik kan adalah pembandingan tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana melihat bobot antara misalnya rencana koalisi atau silaturahmi yang dibangun oleh PKB dengan Golkar atau Golkar dengan PDI Perjuangan, satu tim teknis, satu tim kecil misalnya. Bobotnya biar bagaimanapun menurut saya lebih terlihat besar dalam pertemuan antara Mas Erlangga kemarin dengan Mbak Puan. Kenapa? Ya selain karena sudah bertemu 2 kali, ini pendalaman. Yang kedua juga ada bobot yang menarik. Pertemuan ini dilakukan oleh Mas Erlangga dalam polemik mengenai katanya ada friksi di tubuh Golkar. Bahkan bicaranya sampai munaslup, ingin menggoyang posisi ketum terkait, ada yang mengatakan terkait dengan pilpres nih secara nggak langsung ya. Dan kemudian Mas Erlangga menunjukkan posisinya dia masih ketua umum dan bertemu misalnya langsung dengan partai besar yang sudah punya calon presiden yang jelas juga. Kalau kita mau ngomong apa adanya, kan Mas Erlangga dihadap-hadapkannya dengan Pak Luhut atau misalnya Bahlil yang oleh beberapa pihak dianggap misalnya lebih Pak Prabowo. Jadi punya bobot yang sangat besar menurut saya kalau kita mau berspekulasi dengan Mas Erlangga bertemu Mbak Puan. Ada sebuah positioning yang ingin ditunjukkan Mas Erlangga dengan otoritasnya sebagai ketua umum gitu. Itu yang menurut saya sehingga kita bisa menyimpulkan, menurut saya kemarin ada sebuah keseriusan, ada sebuah hal yang lebih mendalam dibandingkan sekedar silaturahmi. Iya, ada yang lebih serius, ada yang lebih dalam daripada sekedar silaturahmi. Tetapi kalau kita mengingat bulan Juni lalu, ini Bu Mega pernah menyampaikan bahwa parpol yang mau kerjasama dengan PDI Perjuangan harus paket komplit. Artinya ya pileg, pilpres, dan pilkada harus bersama-sama. Saya akan mau minta respon terkait poin hal ini ke Kang Maman dan juga Pak Bima, tapi di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Prime Time News. Tambahan bahwa jangan lupa sebetulnya pileg, pilpres, lalu kemudian pilkada itu namanya pemilu, pemilihan umum.
yang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Nah, jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalau kerjasama itu pilih-pilih. Kapan mau ikut pileg kerjasama, tapi presiden tidak kerjasama. Itu rasanya menurut saya sebuah keanehan. Dan kalau ada yang mau begitu, ya saya tidak mau kerjasama. Begitu. Jadi kalau tadi Pak Haritanu tegas, lugas mengatakan, ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Saya harap Kang Maman, Pak Bima ini bisa menyimak yang disampaikan oleh Bu Mega tadi ya. Saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Toto yang mengatakan bahwa pertemuan Erlangga Puan kemarin ini lebih dari sekedar pertemuan silaturahmi, tapi lebih dalam lagi begitu. Nah Kang Maman, kalau melihat pernyataan Bu Mega tadi, kira-kira Golkar bisa nggak ya memenuhi syarat itu? Jadi paket komplit, mau pileg, pilpres, pilkada ya harus bareng. Memang harus komplit, Mas. Karena begini, itu harus dipahami oleh semua partai. Makanya dari kemarin-kemarin kan saya selalu sampaikannya, hitung-hitungannya, kalkulasinya, pertimbangannya banyak tuh. Nggak bisa hanya sekedar pertimbangan pertimbangan elektabilitas tinggi, nggak bisa hanya sekedar melihat faktor elit, tapi juga harus melihat pertimbangan pasca jadi. Apa itu pasca jadi? Dukungan di parlemen dan kekuatan dan koalisi pada saat pilkada. Karena mengingat kita ini kan jaraknya deket-deket, Mas. Jadi kita pileg pilpres Februari. Lalu dalam waktu itu tempo waktu 4 bulan 5 bulan sudah harus mulai langsung kerja lagi untuk pilkada. Iya kalau misalnya pileg dan pilpresnya cuman satu putaran. Pilpresnya 1 putaran. Kalau misal 2 putaran, jadi artinya itulah kenapa dalam setiap proses komunikasi politik Partai Golkar dengan beberapa partai itu selalu ada tim kecil ataupun tadi tim teknis. Karena banyak yang harus dibicarakan dan dihitung-hitungkan gitu dan dibicara, artinya yang perlu dipertimbangkan lah. Nah, berarti artinya Golkar siap ya Kang Maman untuk paket komplit dengan PDI Perjuangan. Ya, gimana Mas? Berarti intinya Golkar siap menurut Anda untuk paket komplit bundling dengan PDI Perjuangan? Halo, iya. Kang Maman bisa dengar suara saya? Iya. Iya, berarti artinya Golkar menurut Anda siap untuk paket komplit dengan PDIP di Pileg iya, di Pilpres iya, di Pilkada iya? Halo? Baik, kami masih akan perbaiki koneksi dulu dengan Kang Maman. Saya ke Pak Bima. Pak Bima, yang disampaikan Bu Mega yang sudah kita saksikan tadi, apakah menjadi syarat mutlak sebetulnya? Halo? Ya, halo Pak Bima. Ya, Pak Bima, apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, apakah menjadi syarat mutlak, Pak jelas Bima? nggak suara saya? Ya, jelas Kang Maman. Siap, jelas Kang Maman. Jelas, Tapi saya ke Kang Pak Maman. Bima dulu. Saya mau ke Pak Bima dulu. Tadi saya, sorry, Ya. mohon maaf. Baik, saya tahan dulu. Kita ke Pak Bima terlebih dahulu. Pak Bima, yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, apakah menjadi syarat mutlak sebetulnya? Itu memang syarat yang sangat objektif dalam kita membangun penguatan demokrasi kita yang prosedural menjadi demokrasi yang substansial dalam wujud kesejahteraan rakyat ya. Kita kan tidak hanya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Jadi kenapa pilkada diserentakkan dalam waktu 1 tahun yang sama dengan pilpres dan pileg? Itu kan untuk orkestrasi bagaimana pembahasan anggaran pusat sampai daerah itu bisa serempak tahun gantinya. Nah di sini kelihatan sekali bagaimana visi kenegaraan Ibu untuk memikirkan bahwa di dalam kita berdemokrasi secara elektoral itu harus terus-menerus dalam penguatan kita sebagai satu negara kesatuan, yaitu satu sistem pemerintahan, satu sistem ekonomi, dan satu sistem politik. Jadi kalau toh itu satu paket komplit pakai telur, bagaimana
kerjasama di tingkat pusat dalam mengusung presiden, calon presiden dan wakil presiden, diturunkan gubernur dan wakil gubernur, serta diturunkan sebagai kerjasama antara pengusung wali kota atau bupati, itu adalah bagaimana antara ideologi, yaitu Pancasila, kemudian konstitusi Undang-Undang 45, di breakdown ke visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan. Nah, justru tantangan ke depan itu adalah menyelesaikan fondasi 10 tahun Pak Jokowi ini lebih menukik pada aspek regional development, pengembangan wilayah untuk lebih produktif, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, ini harus ada orkestrasi dalam satu narasi visi misi dengan kebijakan dan program yang sama. Dan tentunya antara Golkar dan PDI Perjuangan kita sudah selesai untuk bicara soal Pancasila dan Undang-Undang 45, tapi bagaimana itu diturunkan keadilan sosial adalah membangun Indonesia supaya keadilan antar daerah ini menjadi semakin mengecil dengan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ini penting sekali kalau orkestrasi itu tidak dalam satu narasi kebijakan politik yang sama dan dukungan politik yang sama di tingkat pusat dan daerah. Saya kira nanti akan ada beluntang-beluntang ya, tidak akan ada satu kesamaan bagaimana keadilan sosial, berkemanusiaan di dalam konteks membangun demokrasi yang substansial dalam wujud kesejahteraan ini tidak akan satu orkestrasi. Jadi apa yang disampaikan Ibu Mega, saya kira juga menjadi subjektivitas seluruh partai politik yang melakukan kerjasama supaya ada satu bentuk orkestrasi yang sama untuk mengorkestrasi per 5 tahunan sehingga tidak jomplang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apalagi gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Ini saya kira merupakan hal yang disampaikan Bu Mega adalah komunikasi politik dalam koridor konstitusi kita. Baik, saya ke Mas Toto. Saya berbicara di panggung Pilpres ini, harus saya pilah-pilah ini karena barusan ngomong paket komplit ini ya. Di panggung Pilpres, kalau PDIP dan Golkar akhirnya nanti bisa bekerja sama, menurut Anda kira-kira outputnya seperti apa? Apakah hanya sebatas rekan kerjasama politik atau sampai ke misalkan duet Ganjar Ridwan Kamil misalkan, sekalipun nama RK tidak ada ya di dalam top 5 bacawa pres Ganjar yang disampaikan Mbak Puan beberapa waktu lalu? Iya, kalau kita lihat pasti lebih mudah membaca keinginan Partai Golkar ya. Karena Golkar terikat dengan keputusan Munas dan Rapimnas dan pasti menginginkan Mas Erlangga, walaupun kita tahu sekarang sudah, tanda kutip ya, tidak mudah menjadi capres dalam konteks elektabilitas, berarti dalam kapasitas untuk bargaining menjadi cawapres. Keinginannya Golkar kira-kira akan dibaca seperti itu yang paling ideal. Dan apakah kemudian PDI Perjuangan bisa menerima, kan tidak bisa kita hanya membaca isi hatinya Ibu Mega, isi hatinya apalagi Mas Bimo. Tapi kan di situ sudah ada P3, sudah ada Perindo, sudah ada Hanura. Mungkin akan bertambah partai yang lain, belum lagi bicara bagaimana keinginan Mas Ganjar. Dan sekarang kecenderungan pertarungan ketat. Kalau kita lihat survei antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo saling bersalipan, sehingga pasti ada sebuah kesepakatan yang sifatnya harus benar-benar dipikirkan matang. Menurut saya itu tetap nanti akan diputuskan injury time. Nah, kalau bagaimana kemudian membaca Golkar, apakah akan fokus pada ketua umumnya, saya tidak tahu. Mungkin Kang Maman yang nanti bisa menjelaskan, karena tadi menarik juga ada statement dari Pilu, dari Nusron Wahid yang mengatakan tidak harus Erlangga. Walaupun kalau saya baca dari keputusan yang sudah dibuat kan kalau tidak Mas Erlangga artinya harus ada kesepakatan di Rapimnas, karena minimal di Rapimnas itu sudah disetujui nama Mas Erlangga menjadi capres. Tapi kalau saya sih melihat ada kecenderungan Golkar ini adalah partai yang sangat realistis, taktis dalam bertindak, mengambil sebuah keputusan terkait dengan Pilpres. Targetnya bukan sekedar memaksakan ketumnya jadi, tapi menjadi bagian dari kekuasaan. Itu yang menyebabkan kelenturan Partai Golkar ini menurut saya akan ikut menentukan, tidak kemudian ego hanya pada harga mati Mas Erlangga menjadi cawapres. Oke, saya kembali ke Kang Maman. Kang Maman bisa dengar suara saya ya? Ya, gimana Kang Maman, Mas? halo? Ya, baik. Kang Maman, kalau misalkan nanti formula kerjasama politik dengan PDIP tidak mencapai titik temu, artinya ini lebih besar mana peluangnya untuk merapat ke poros Prabowo atau membuat poros baru mungkin?
Sorry Mas, Halo? gimana Mas? Baik, Kang Maman, kalau Ya, misalkan nanti dengan PDI Perjuangan ini formula kerjasama politiknya tidak mencapai titik temu, mana yang lebih mungkin merapat ke poros Prabowo atau berdiri dengan poros sendiri? Saya, Baik, teman-teman tolong diperbaiki terlebih dahulu Ya, koneksi ya, dengan jelas nggak? Ya, Kang Maman. Jelas. Sudah terdengar Kang Maman. jelas nggak suara Ya. saya? Terdengar. Ya, silakan Kang Gini Maman. Mas, kalau pertanyaannya mana yang lebih mungkin dalam situasi kayak sekarang ini, ada istilah saya ini semua masih sangat volatil ya, masih sangat cair. Artinya setiap kelompok poros itu masih sangat memiliki kesempatan maupun peluangnya yang sama. Nah maka dari itu, namun kan memang yang kita apresiasi sebetulnya satu hal Mas, karena pertemuan Pak Erlangga dengan Mbak Puan kemarin itu ada kesepemahaman dan kesepakatan untuk membentuk tim teknis. Artinya apa? Berarti langkah satu stepnya itu, jadi kalau kemarin step pertama, sekarang sudah masuk ke step 2. Berarti kedua belah pihak secara general, secara konsensus sudah relatif cenderung setuju untuk mulai masuk berbicara kepada satu hal yang sifatnya lebih teknis dan operasional. Itu yang sebetulnya kita lihat sebagai sebuah pertemuan yang cukup strategis ya. Artinya saya juga harus bilang kalau pertanyaannya mana yang lebih berpeluang, ya kita belum semua sama-sama memiliki peluang yang sama. Namun ada satu langkah yang sangat positif yang harus kita apresiasi, bahwa disepakati untuk pembicaraan yang lebih jauh lagi. Dan simbolisasi bunga itu kan sebetulnya sebagai pesan simbolik yang cukup positif ya menurut kami. Dan tadi merespon apa yang disampaikan oleh Mas Toto, ya tentunya kalau ditanya sama kami gitu ya kita pastilah yang dalam setiap partai itu kan masing-masing punya platform, masing-masing punya punya konsep, punya ideologi masing-masing. Tentunya kami berkepentingan juga pemikiran, konsep, platform partai itu terakomodasi secara penuh. Nah, salah satu ukurannya adalah apabila bisa meletakkan kader-kadernya pada posisi yang terbaik dan paling strategis. Ya, tentunya kita melihat posisi strategis itu kan pasti antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, cuman karena memang tentunya kita sudah sangat memahami, ya tinggal nanti kita lihat seperti apa pembahasan di tim operasional dan level teknisnya dengan teman-teman PDI. Baik. Menyambung tadi seperti yang disampaikan Bu Mega, dan ini kan juga bukan hanya sekedar urusan pilpres juga kan, ini kan ada urusan pileknya juga, seperti apa, bagaimana, dan ada urusan pilkada juga, karena menjadi satu kesatuan gitu loh Mas. Jadi makanya mengingat jarak waktu yang cukup pendek antara pileg pilpres menuju ke pilkada. Itu Mas Mun yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan ini saya senang sekali nih karena saya ini kayaknya sama Mas Bima ini ditakdirkan harus sama-sama terus nih kayaknya. Nah ini udah dijawab nih. Sinyal lagi nih kelihatannya. Baik, sebenarnya masih asik perbincangan kita, tapi karena waktu kita terbatas. Terima kasih Kang Maman, Pak Bima, dan juga Mas Toto sudah berbagi sudut pandang malam hari ini di Prime Time News. Selamat malam.